Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa tanah air yang kami banggakan. Ayo membangun sumber daya manusia menuju Indonesia negara sejahtera. Hadirin, apakah sehat semua? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, di era global abad ke-21 ini, sungguh banyak memiliki rintangan yang harus sigap dan siap dilakukan oleh segenap umat manusia, terutama generasi muda, untuk berbenah diri dalam peningkatan sumber daya manusia. Akan tetapi, masih banyak kaum muda yang rebahan sambil tiktokan, hobinya saling juli menjuli, saling sikat, saling sikut, bahkan saling hujat menghujat. Betul hadirin? Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya kualitas sumber daya manusia yang berefek langsung pada kondisi nasib bangsa. Padahal Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk terbanyak peringkat keempat di dunia. Kekayaan alamnya yang bersumber dari daratan maupun lautan sangat memiliki sumber daya manusia untuk mengekspor sumber daya alam di negara bertuah ini. Berangkat dari paparan singkat di atas, pada kesempatan Musabaqah Syarhil Quran ini, izinkan kami membawakan syarahan Quran yang berjudul Dengan menuntut ilmu menuju sumber daya manusia yang berkualitas, dengan merujuk pada Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 hingga 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La
فبأي آلاء ربكما تكذبان Aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Hadirin, dengan demikian, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan modal pendidikan yang mampu memberdayakan dua potensi manusia. Pertama, potensi iman berdimensi vertikal. Kedua, potensi ilmu pengetahuan berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Na'udzubillahi min zalik. Demikian ungkapan seorang ilmuwan barat bernama Albert Einstein. Hadirin, oleh karena itu, generasi muda harus semangat menuntut ilmu di samping mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, apabila kita sudah rajin menuntut ilmu seperti Ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu fisika, kimia, dan lain sebagainya. lalu apa balasan Allah bagi para penuntut ilmu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan landasan teologis dalam peningkatan sumber daya manusia yang dengan meningkatkan ilmu pengetahuan berbasis keimanan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan kelompok orang yang beriman dan beramal soleh serta berilmu pengetahuan akan lebih tinggi derajatnya, bukan karena nilai ilmu yang disandangnya, melainkan karena amal dan pengajarannya. Hadirin, oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita umat Islam untuk semangat belajar dan berkarya, karena sesungguhnya tidak ada kesuksesan yang dapat diraih hanya dengan kemalasan, dan semua kemalasan hanya akan membawa kepada derita dan penyesalan. Betul atau betul? Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan? Silahkan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan meningkatkan skill atau keterampilan? Siap-siap meratap dalam pengangguran. Siapa yang lemah etos kerjanya? Akan digilas oleh kemajuan zaman. Betul hadirin? Hadirin yang berbahagia, dari syarahan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika ingin mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan yang hebat serta kinerja yang meningkat. Jika sikap ini yang terus kita tumbuh kembangkan, insya Allah negara ini akan jaya dan bermartabat, rakyat akan sejahtera, dan Islam akan jaya. Allahu Akbar. Ayo berkarya. Berdoa, satukan bangsa. Gapai cita-cita,